Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dikabarkan segera ketambahan mantan pemain Timnas Italia U21 jelang melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Dua pertandingan yang akan dilakoni pasukan Garuda bulan depan itu bagian dari terusan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, kesebelasan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia lebih dulu dijadwalkan akan bertamu ke markas Australia di Sydney Football Stadium, New South Wales pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, Martin Paes dan kolega bakal menerima kunjungan dari Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tepatnya pada 25 Maret 2025. Timnas Indonesia yang dilatih oleh Patrick Kluivert bersama kompatriotnya asal Belanda ditargetkan minimal meraih 4 poin dalam 2 laga di atas demi memperbaiki posisi di klasemen Grup C. Tim Merah Putih saat ini masih bertengger di peringkat ketiga dengan 6 poin, hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain dan Cina di posisi 4 hingga 6 berurutan. Hanya 2 tim teratas yang bisa menyegel tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat 3 dan 4 masih bisa bersaing merebut tiket tersisa di putaran keempat. Untuk menghadapi Australia dan Bahrain, skuad Garuda resmi mendapatkan tambahan amunisi di lini serang dengan kehadiran Ula Romeni. Striker Oxford United itu mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, di London pada 8 Februari 2025 dan kini sudah pindah asosiasi dari KNVB ke PSSI. Selain itu, Timnas Indonesia disebut akan segera mendapatkan 1 pemain naturalisasi tambahan baru berlabel Timnas Italia U21. Sosok yang dimaksud adalah Emil Audero, kiper keturunan Indonesia-Italia yang kini bermain untuk Palermo di Serie B Liga Italia 2024 hingga 2025. Kiper berusia 28 tahun itu kini bermain di Serie B bersama Palermo dalam masa peminjaman dari klub Serie A, Como 1907. Menurut pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan alias Bung Ropan, Emil Audero sedang diusahakan untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Bahkan, kata Bung Ropan, kiper berusia 28 tahun itu sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan siap membela Timnas Indonesia kontra Australia. Emil Audero paling terdepan untuk mengisi pos kiper yang akan dinaturalisasi, ujar Bung Ropan Jumat, 21 Februari 2025. Dia sudah berbincang dengan Pak Erick dan siap untuk memilih membela Timnas Indonesia, tambahnya. Diusahakan Emil sudah ada untuk lawan Australia. Jadi sekarang masih digeber proses naturalisasinya, katanya lagi. Jika proses naturalisasi itu segera terrealisasi, maka Emil Audero bisa menjadi pesaing Martin Paes di posisi kiper Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Hal ini tentu bisa saja membuat Patrick Kluivert bahagia karena tidak perlu cemas jika amit-amitnya Martin Paes mengalami cedera atau hal lain yang membuatnya absen. Terlebih, Emil Audero kiper yang memiliki pengalaman panjang di level negara meskipun bermain di level kelompok umur Timnas Italia mulai dari U15 hingga U21. Sebagai informasi, pemilik 10 caps bersama Timnas Italia U21 itu sebenarnya sudah dari lama masuk dalam program naturalisasi PSSI. Kini, dia diharapkan bisa segera menjadi bagian dari Timnas Indonesia demi mencatat sejarah di Piala Dunia 2026. Prediksi formasi mengerikan Timnas Indonesia usai FIFA resmi mengizinkan Ula Romeni membela skuad Garuda menghadapi Australia. Timnas Indonesia dijadwalkan kembali bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia akan terlebih dulu bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret. Berselang 5 hari, skuad Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Jelang laga tersebut, tim Merah Putih akan ketambahan amunisi baru setelah proses naturalisasi Ula Romeni tuntas.
Ula Romeni resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah melakukan pengambilan sumpah di London, Inggris pada Sabtu, 8 Februari 2025. Setelah menunggu selama 2 pekan, FIFA akhirnya resmi mengizinkan Ula Romeni bermain untuk timnas Indonesia. Kepastian tersebut didapatkan usai FIFA mengumumkan di laman resminya bahwa proses perpindahan Federasi Ula Romeni telah tuntas. Dengan hadirnya penyerang berusia 24 tahun tersebut, begini prediksi formasi timnas Indonesia melawan Australia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kemungkinan besar masih akan menggunakan formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang, pelatih asal Belanda itu masih akan tetap mempercayakannya kepada Martin Paes. Kemudian, 4 bek yang bakal dipasang oleh Patrick Kluivert nanti adalah Kevin Dix, Maes Hilgers, Jay Itzes, dan Kelvin Verdonk. Maes Hilgers bikin gol bunuh diri di Liga Eropa. Selanjutnya, trio lini tengah tidak akan banyak perubahan dengan Ivar Jenner dan Tom Haye yang akan menjadi jangkar. Ivar Jenner dan Tom Haye akan menyokong Marcelino Ferdinand yang menjadi gelandang serang. Sementara trio lini serang, ketiadaan Ragnar Oratmangoen yang absen karena akumulasi kartu kuning akan diisi Ula Romeni. Pemain Oxford United ini akan dibantu Eliano Reijers dan Jakob Sayuri di posisi winger untuk membuat peluang. Berikut prediksi formasi timnas Indonesia versus Australia dengan kehadiran Ula Romeni. Timnas Indonesia 4-3-3 Martin Paes, Kevin Dix, Maes Hilgers, Jay Itzes, Kelvin Verdonk, Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Eliano Reijers, Ula Romeni, Jakob Sayuri. Keputusan FIFA dianggap telah menguntungkan Australia saat menjamu timnas Indonesia pada Maret 2025. Soceros, julukan timnas Australia, bakal menerima kunjungan dari skuad Garuda dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Timnas Indonesia versus Australia. Tim negeri kanguru itu dijadwalkan menjamu timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Soceros selaku tuan rumah sudah barang tentu menargetkan kemenangan atas skuad Garuda demi mengamankan posisinya di klasemen Grup C. Australia saat ini bertengger di peringkat kedua dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka atas timnas Indonesia di posisi ketiga dengan 6 poin. Tuan rumah membidik target finish di posisi 2 besar karena posisi itu merupakan syarat untuk menyegel tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, Australia diprediksi akan tampil habis-habisan demi menaklukkan timnas Indonesia. Menariknya, mereka mendapatkan keuntungan. Regulasi FIFA di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Australia lebih diuntungkan karena 2 pemain timnas Indonesia resmi dilarang bermain. Dalam regulasi itu, FIFA memutuskan pemain yang sudah memiliki 2 kartu kuning atau kartu merah akan diskors pada pertandingan berikutnya. Jika seorang pemain atau ofisial tim menerima 2 kartu kuning dalam satu pertandingan, dalam pertandingan yang ditentukan oleh penalti, atau dalam 2 pertandingan berbeda di kompetisi ini, mereka akan diskorsing otomatis dari laga selanjutnya untuk tim. Bunyi regulasi FIFA untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pasal 9(3). Jika pemain atau ofisial tim dikeluarkan karena kartu merah langsung atau tidak langsung, mereka akan secara otomatis diskors dari pertandingan berikutnya. Selain itu, sanksi lebih lanjut dapat dijatuhkan oleh Komite Disiplin FIFA, lanjut pasal 9(4). Praktis, kedua pemain penting timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner resmi absen saat melawan Australia. Ragnar Oratmangoen dilarang bermain karena terkena akumulasi kartu kuning yang didapat saat melawan Bahrain 10 Oktober 2024 dan Arab Saudi 19 November 2024. Padahal, striker FCV Dender itu salah satu pemain penting yang mencetak gol ke gawang Bahrain saat bermain imbang 2-2 pada 10 Oktober 2024 lalu. Skuad Garuda juga harus kehilangan Justin Hubner yang mendapat skorsing karena mendapat kartu merah dalam laga kontra Arab Saudi 19 November 2024. Di sisi lain,
Timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan amunisi naturalisasi baru yakni Ula Romeni yang sudah resmi jadi WNI. Sementara di kubu Australia, mereka dipastikan tanpa diperkuat bek andalannya, Harry Souttar yang mengalami cedera tendon Achilles. Cedera serius itu membuatnya diperkirakan baru bisa kembali bermain awal tahun depan, sehingga praktis absen saat melawan Timnas Indonesia. Selain itu ada Jordan Boss, Alessandro Circati, hingga Nestori Irankunda yang dikabarkan mengalami cedera. Namun, belum diketahui mereka bisa main atau tidak.